Nah, penuh Roh Kudus itu artinya lain. Penuh Roh Kudus itu semua aspek kehidupan seseorang, baik emosinya, pikirannya, kehendaknya, hati nuraninya, bahkan tubuh orang itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu artinya penuh Roh Kudus. Ya. Dan umat Tuhan perlu setiap hari, bahkan setiap saat dipenuhi Roh Kudus. Itu perintah Tuhan. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya. Oke. Nah, ajaran yang salah. Mereka katakan tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah menerima Roh Kudus. Itu sebagian orang mengajarkan hal yang keliru itu. Kamu sudah terima Yesus, tapi kamu belum tentu sudah terima Roh Kudus. Bahkan sebagian pengkhotbah menyuarakan hal itu di sebagian tempat. Tidak semua orang sudah terima Yesus sudah dapat Roh Kudus. Mereka katakan begitu. Mereka mengambil peristiwa apa sebagai dasar pengajaran mereka? Itu mereka salah tafsir dari Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ya, saya kutipkan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Wah ini, karena Kisah Rasul 8 itu, sebagian pengkhotbah berkata, ayo yang sudah terima Yesus maju ke depan. Kalian belum terima Roh Kudus? Mereka tumpangkan tangan. Bahkan ada yang mengambil mikrofon, dihembuskan mikrofonnya dengan hembusannya. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Wah itu ajaran yang keliru. Memang Tuhan Yesus pernah melakukan hal itu dalam Yohanes 20, tapi itu beda. Itu hembusan daripada Tuhan Yesus, bukan hembusannya Pak Pendeta. Beda itu. Ya. Kita bertanya, orang di Samaria sudah percaya pada Yesus, sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, tapi mereka belum terima Roh Kudus. Mengapa? Sehingga Rasul Petrus dan Yohanes harus tumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Mengapa demikian? Hal itu terjadi. Mengapa? Nah, sekalian, kalau kita melihat dalam hermeneutik ilmu tafsir Alkitab, kitab Kisah Rasul adalah kitab sejarah dalam Perjanjian Baru. Ya, tidak ada doktrin yang diambil dari kitab sejarah. Itu penting sekali. Tidak ada doktrin yang dibangun di atas ayat-ayat dalam kitab sejarah. Itu penting sekali. Sebab sejarah harus dimengerti dari konteksnya, latar belakangnya. Ya. Nah, kita melihat. Nah, ini adalah peta daripada Kanaan. Ini Galilea, ini Samaria, ini Yudea. Yesus sekalian, latar belakang sejarahnya terjadi permusuhan selama beberapa abad antara orang Yahudi dan orang Samaria. Siapa itu orang Samaria? Orang Samaria adalah hasil kawin campur orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain yang didatangkan oleh bangsa Assyria waktu itu. Lalu mereka datang, mereka masuk ke kerajaan utara yang dikalahkan oleh Assyria ya. Kemudian mereka kawin campur dengan orang Yahudi yang tinggal di kerajaan utara itu, bekas kerajaan utara itu. Dan hasil daripada kawin campur itu adalah disebut orang Samaria. Sehingga orang Yahudi ini merasa, orang Samaria itu udah nggak murni Yahudi. Mereka disebut sebagai bangsa anjing. Sehingga berabad-abad, beberapa abad mereka terjadi perselisihan, terjadi permusuhan. Bahkan ambil contoh ya, lihat. Orang Yahudi dari Yudea, mereka kalau mau ke Galilea,
Mereka nggak mau melewati kampung Samaria ini. Karena apa? Melewati bangsa yang anjing mereka anggap sebagai itu. Mereka lebih jauh melewati sungai ini, ya, melewati sungai Yordan ini. Akhirnya mereka balik lagi, nyebrang lagi lewat sampai Galilea. Jadi mereka nggak mau melewati perkampungan orang Samaria. Demikian juga orang Samaria menganggap orang Yahudi bukan sebagai saudaranya, tetapi sebagai musuhnya. Jadi sudah beberapa abad terjadi permusuhan seperti gitu, ya. Nah, kemungkinan besar gereja Yerusalem orang Yahudi akan menolak dan mendiskriminasi keberadaan gereja Samaria, buah pelayanan daripada diaken Filipus. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Filipus pergi ke sana, ke Samaria, berkhotbah di sana dan banyak orang Samaria bertobat. Nah, saudara sekalian, dan kemungkinan besar bisa terjadi pertobatan orang Samaria ini tidak diterima oleh orang Yahudi yang sudah bertobat juga. Karena latar belakang seperti itu. Ya. Karena latar belakang sejarah itu Tuhan sengaja tidak memberikan Roh Kudusnya pada saat orang-orang Samaria percaya pada Yesus. Sengaja Tuhan menahan Roh Kudusnya. Nggak diberikan langsung pada waktu mereka percaya pada Yesus sebagai selamat. Ya, sengaja Tuhan menahan. Roh Kudus dikaruniakan pada saat Rasul Petrus dan Yohanes, yaitu soko guru gereja Yerusalem, datang tumpang tangan atas mereka. Wah, ini penting sekali. Jadi orang Samaria yang sudah percaya Yesus itu, mereka sengaja oleh kedaulatan Tuhan, Roh Kudus ditahan dulu, jangan dicurahkan dulu kepada mereka, sampai wakilnya gereja Yahudi dari Yerusalem, yang diwakili dengan soko guru mereka itu Petrus dan Yohanes, tumpang tangan ke atas mereka, barulah mereka terima Roh Kudus. Nah, ini penting sekali, ya. Sehingga gereja Yerusalem, gereja Yahudi tidak bisa menolak, tidak bisa menghina keberadaan gereja Samaria. Ini penting sekali. Latar belakang sejarah itu penting sekali untuk diketahui. Ya. Di hadapan Tuhan, gereja Samaria sama posisinya dengan gereja Yahudi di Yerusalem. Ini penting sekali. Ya. Oke. Maka Galatia 3:28 tergenapi. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Ini tujuannya. Ya, ini tujuan daripada hal itu. Yang berikutnya, peristiwa dalam Kisah Rasul 8 itu adalah pengecualian, tidak terulang lagi. Ini penting sekali. Itu pengecualian hanya once, satu kali dalam sejarah, dan tidak terulang lagi, dan tidak bisa menjadi standar untuk tempat-tempat lainnya. Ya. Yang menjadi standar adalah Efesus 1:13 dan 14 tadi. Ya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus sebagai jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ini standar bagi semua gereja. Ya. Sedangkan Kisah Rasul 8 itu hanya pengecualian dan hanya terjadi sekali dalam sejarah. Ya, kita harus pahami hal itu. Oke. Nah, ajaran salah yang berikutnya adalah mengatakan pengarunian Roh Kudus selalu ditandai dengan berbahasa roh. Ini berkaitan dengan Pentakosta ketiga itu. Seorang dibaptis Roh Kudus ditandai dengan bahasa roh. Sekalian, nah yang benar adalah apa? Pengarunian Roh Kudus tidak selalu disertai dengan bahasa roh, kecuali pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, karena mempunyai makna yang penting, yakni Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain dengan berbagai bahasa yang dimengerti. Itu penting sekali. Bukan bahasa yang enggak dimengerti. Kita bingung nih bahasa apa, enggak ada satu suku bangsa pun yang bahasa seperti gitu.
tapi bahasa yang dimengerti. Ya. Sekarang ini penting sekali. Jadi latar belakang dan pemahaman seperti itu yang harus kita pahami. Yang berikutnya. Nah, pada waktu itu, kisah Rasul 2 5-11, pada waktu itu banyak orang Yahudi dari berbagai negeri di seluruh dunia tinggal di Yerusalem. Mereka adalah orang yang taat kepada Allah. Ketika terdengar bunyi itu, banyak sekali orang datang berkerumun. Mereka semuanya terkejut mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Itu penting sekali. Berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Dengan heran dan terpesona mereka berkata, orang-orang yang berbicara ini semuanya orang Galilea bukan? Bagaimana terjadinya sehingga kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa negeri kita masing-masing? Jadi sekali lagi, ketika murid-murid itu dipimpin Roh Kudus, mereka berbahasa dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bukan bahasa yang tidak dimengerti. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah karunia bahasa roh sama dengan karunia yang terpenting sehingga orang begitu mengejar-ngejar, bahkan sampai ada orang yang mengajarkan begitu? Saya pernah waktu remaja tuh dibisikin oleh seorang pendeta, ya, ikuti saya. Dia sebutkan, dia ucapkan yang dia sebut dengan bahasa roh itu. Saya waktu itu masih remaja, saya nggak ngerti, saya ikuti dia. Tapi kok akhirnya saya mulai pikir, apakah ini bahasa roh yang sebenarnya? Kenapa demikian? Karena sebagian orang tuh sangat mengutamakan karunia bahasa roh. Sekarang pertanyaannya, apakah karunia bahasa roh itu karunia yang terpenting? Nah, dijawab oleh 1 Korintus 14 ayat 1-5. 1 Korintus 14 ayat 1-5 dikatakan, kejarlah kasih itu, usahakanlah dirimu beroleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi yang diutamakan oleh Rasul Paulus adalah karunia bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ini firman Tuhan sendiri yang menjawab. Orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Oke. Nah, sekarang kita bertanya, apa sih arti karunia bernubuat? Apakah nubuat hanya berarti mengucapkan perkara-perkara yang nanti akan terjadi, semacam ramalan begitu? Terus kalian, Alkitab lagi yang menjawabnya. 1 Korintus 14 ayat 3. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati dan menghibur. Jadi, jikalau seorang tuh membesuk temannya yang sedang lemah iman, lalu dengan doanya, dengan nasihatnya, dengan bimbingannya, dengan konselingnya, dia membangun, menghibur dan menasihati, tanpa disadarinya orang itu sedang memperhatikan karunia bernubuat. Pada waktu seorang menyanyi dia di dalam persekutuan atau dalam kebaktian, nyanyi sungguh-sungguh, diurapi Roh Kudus. Akhirnya pujian itu membangun, menghibur dan menasihati. Orang itu tanpa disadarinya sedang memperhatikan karunia bernubuat. Demikian juga dengan ketika seorang itu berkhotbah atau memberikan renungan, tanpa disadarinya dia membangun, menghibur dan menasihati. Tanpa disadarinya dia sedang memperhatikan karunia bahasa roh. Maksudnya karunia bernubuat. Nah, sekarang itu ya artinya karunia bernubuat. Jadi bukan hanya karunia yang berkaitan dengan mengatakan sesuatu yang akan datang atau ramalan, tidak. Mempunyai pengertian membangun, menasihati dan menghibur. Yang berikutnya,
Terus sekalian, dalam sejarah dunia ini ada beberapa catatan sejarah yang berbicara tentang karya Roh Kudus yang luar biasa, sekali lagi tanpa karunia bahasa roh, yang berdampak sampai pada saat ini. Ada banyak, tapi saya sebutkan hanya beberapa saja. Yang pertama adalah Martin Luther dengan reformasi gereja yang dilakukan pada awal abad 16 di Jerman. Di tahun 1517 itu. Nah, kita akan coba lihat ada beberapa dampak besar reformasi Luther sampai sekarang. Yang pertama adalah gerakan yang masif, melek huruf, penerjemahan Alkitab secara masif, dan sekolah-sekolah gratis untuk umum. Luther percaya bahwa setiap orang perlu membaca Alkitab dalam bahasa mereka sendiri, bukan hanya para imam gereja. Ya, kalau setiap orang harus baca Alkitab dalam bahasa mereka sendiri, padahal orang-orang waktu itu banyak yang buta huruf, maka Luther harus membuat satu program, mengajari mereka untuk bisa baca, bisa melek huruf, sehingga mereka bisa baca firman Tuhan. Dikatakan ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, yang berpengaruh pada tata bahasa Jerman sampai sekarang. Jadi Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman yang sebelumnya Alkitab hanya ditulis dalam bahasa aslinya, itu Perjanjian Lama itu Ibrani, Perjanjian Baru itu Yunani, kemudian ada terjemahan Latin, itu saja. Dan Martin Luther memulai dengan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, dan prinsip-prinsip tata bahasanya, grammarnya masih dipakai sampai sekarang dalam bahasa Jerman itu. Luar biasa kontribusinya. Hasilnya sampai sekarang Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa suku bangsa di dunia. Saya bertemu dengan beberapa teman dari Scripture Union. Mereka berkata cara yang terutama dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam satu bahasa daerah, yaitu pertama harus bikin kamusnya lebih dahulu, dictionary-nya dulu, yang sebelumnya mereka nggak punya. Harus bikin kamusnya lebih dahulu, kemudian baru berdasarkan kamus itu mereka menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah mereka. Sekali ini suatu hal yang luar biasa, dan itu ujungnya itu sebelumnya itu asal dari gerakan dari Martin Luther. Oke. Juga didirikan sekolah-sekolah gratis untuk semua orang, karena semua orang harus melek huruf sehingga dapat baca firman Tuhan. Ya, oke. Yang berikutnya pujian jemaat. Sebelum itu pujian dalam ibadah hanya dilakukan oleh para imam dan paduan suara yang terlatih. Jemaat hanya nonton saja, mendengar saja. Mereka tidak ikut nyanyi, karena yang boleh menyanyi hanyalah para imam dan paduan suara, anggota paduan suara yang sudah terlatih. Menurut Martin Luther, setiap orang yang beribadah harus memuji Tuhan. Tetapi mereka menyanyi apa? Dan Martin Luther sampai membuat banyak lagu yang digubah olehnya sendiri. Dan salah satu lagu yang terkenal seluruh dunia adalah A Mighty Fortress is Our God. Allah jadi benteng teguh. Allah jadi benteng kuku. La 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 la. Ya, itu dikenal, lagu itu dikenal oleh orang-orang Kristen sedunia. Sekalian, yang berikutnya, Luther juga menempatkan kembali sentralitas khotbah dari firman Tuhan. Ya, dan itu disimbolkan dengan diletakkannya mimbar di bagian sentral daripada satu gereja. Ya, arsitektur gereja itu yang sentralnya adalah mimbar, yang menyimbolkan bahwa pengajaran firman Tuhan sebagai sentral daripada umat Tuhan, daripada gereja. Ya, jadi misalnya gini, ini arsitektur daripada satu gereja, mimbar ini merupakan sentral di tengah-tengah. Ya, oke. Khotbah disampaikan dengan metode eksegesis, bukan comot ayat sini sana, bukan, tapi eksegesis digali. Ya, kemudian disampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh jemaat lokal itu. Yang kemudian, Luther percaya akan imamat am setiap orang yang percaya pada Yesus. Ya, itu dalam 1 Petrus 2 ayat 9.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi pada hakikatnya nggak ada perbedaan antara imam dan awam, anggota biasa. Setiap umat Tuhan sama posisinya di hadapan Tuhan. Nggak ada perbedaan. Imam atau awam, itu jemaat biasa, sama. Semua adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Oke. Nggak ada otoritas manusia baik raja atau imam di gereja yang dapat menghalangi seseorang dari taat kepada Allah seperti tuntunan nuraninya. Ini penting sekali. Sehingga Martin Luther itu ketika dia dihadapkan di hadapan pengadilan gereja waktu itu, salah satu perkataan daripada Martin Luther yang tercatat dalam sejarah gereja adalah dia berkata, nuraniku ditawan oleh firman Tuhan. Raja di dunia tidak bisa menawan hati nurani Martin Luther. Hati nurani Martin Luther hanya ditawan oleh firman Tuhan. Jadi berarti ini merupakan satu contoh yang luar biasa. Satu gerakan yang luar biasa. Yang mempengaruhi umat Protestan. Berdasarkan hal itu penduduk Eropa mulai berpikir, jika kita semua sama, bahkan raja nggak punya kuasa atas nurani seseorang, maka mungkin ada hal-hal lain yang tidak dapat dikuasai oleh raja. Pada waktu itu raja itu punya kuasa yang tidak terbatas. Tapi dengan munculnya Martin Luther ini, mereka melihat raja pun tidak berkuasa atas nurani Martin Luther, kecuali nuraninya hanya ditawan oleh firman Tuhan. Kalau nurani tidak bisa dikuasai oleh raja, mungkin ada hal-hal lain yang tidak dapat dikuasai oleh raja. Itu penalaran daripada penduduk Eropa waktu itu. Dari situ muncul ide dari pemerintahan dunia ini yang kuasanya terbatas. Jadi bukan tak terbatas tapi terbatas. Ya. Berikutnya. Seorang raja tidaklah di atas hukum. Seorang raja tidaklah di atas hukum. Di hadapan hukum raja sama posisinya dengan rakyat. yakni harus bertanggung jawab kepada sang raja, segala raja itu Tuhan. Jika setiap orang sederajat, maka rakyat bisa memerintah diri sendiri dan memilih para wakilnya di pemerintahan. Jadi muncullah ide ada wakil-wakil rakyat di pemerintahan. Yang tidak ditunjuk oleh raja, tapi rakyat memilih wakil-wakil mereka. Itu kembali kepada gerakan Martin Luther. Dampak besar dari karya Luther ini yang telah dipakai oleh Roh Kudus tanpa pernyataan karunia bahasa roh. Ini penting. Oke. Ada banyak lagi karya Roh Kudus yang pernah terjadi dalam sejarah dunia dan gerejanya tanpa karunia bahasa roh. Orang Batak pasti tahu siapa ini. Ludwig Ingwer Nommensen. Ya, perintis HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Sekarang jadi denominasi terbesar di Indonesia, kira-kira jumlahnya 6,5 juta. Ya. Dia bukan seorang yang kemana-mana menyampaikan berita tentang harus ada karunia bahasa roh. Tidak. Tapi Injil yang disampaikan. Injil yang disampaikan, Injil pertobatan. Dan akhirnya dia memenangkan suku bangsa Batak. Sekalian ini suatu hal yang luar biasa. Nah, sekalian yang berikutnya, John Sung, seorang PhD bidang kimia yang menjadi penginjil yang berkeliling di RRC, Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia dia pernah adakan seri meeting di Madiun, Solo, Jakarta, Bogor, Cirebon, Semarang, Magelang, dan Jogja. Ya. Ribuan orang bertobat dari dosa. John Sung tidak memberitakan atau tidak mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Dia tidak, khotbahnya tidak bercerita tentang blessing, berkat. Tidak membuat orang jadi menggeletak. Tidak, sekalian. John Sung hanya menyampaikan berita pertobatan dan hasilnya ribuan orang dari berbagai macam bangsa
bertobat, meninggalkan dosa mereka, percaya pada Yesus sebagai juru selamat. Suatu hal yang luar biasa. Pengaruh kedatangan John Sung amat besar terhadap berdirinya gereja-gereja Tionghoa di Pulau Jawa. Ya. Karya besar dari Roh Kudus tanpa karunia bahasa roh. Sekali lagi, tanpa karunia bahasa roh. Oke. Sekarang kesimpulannya. Istilah Pentakosta ketiga adalah sebutan yang membingungkan. Dan bukti dari pandangan sempit yang belum belajar sejarah gereja. Maaf, saya harus sampaikan, ini pandangan sempit, eksklusif terhadap golongan mereka saja. Tapi kalau kita belajar sejarah gereja secara keseluruhan, istilah Pentakosta ketiga itu membingungkan. Sejarah gereja menyatakan karya Roh Kudus begitu luas dalam gerejanya dan di dalam dunia ini. Karunia bahasa roh hanyalah salah satu karunia Roh Kudus, bukan yang terpenting, bukan pula sebagai tanda dari baptisan Roh Kudus. Ini penting sekali. Ya. Baptisan Roh Kudus tidak perlu dicari oleh umat Tuhan, karena sudah terjadi pada saat seseorang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi secara universal, baptisan Roh Kudus terjadi 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta Kisah Rasul 2. Tapi secara pribadi, pada saat seorang terima Tuhan Yesus sebagai selamat, orang itu sudah dibaptis Roh Kudus, yaitu disatukan dalam tubuh Kristus yang itu. Di tubuh Kristus segala zaman yang universal itu. So sekalian, biarlah firman Tuhan yang kita sudah pelajari pada sore dan malam hari ini membimbing kita sehingga kita bisa kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang teguh bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh dibimbing ke dalam kebenaran firman Tuhan yang kekal, yang hidup, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bimbinglah umat-Mu dalam kebenaran firman, jangan izinkan kami disesatkan oleh ajaran yang tidak benar. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.